Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita tafaqquh fiddin, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan juga memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkannya. Nah, kita lanjutkan pembahasan usulun fit tafsir, usul dalam masalah tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim pada pada bab yang pertama. Kita belum masuk pada subbabnya ya. Di sini ada 6 subbab ya. Babnya Al-Qur'anul Karim terdiri dari 6 subbab. Nah, kita belum masuk, kita masih pada pembahasan Al-Qur'anul Karim. Kemarin disebutkan ya, sudah disebutkan ta'rif Al-Qur'an lughatan wa istilahan. Kemudian sudah disebutkan juga ya makna Al-Qur'an secara syar'i, kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Jadi dia bukan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya bahwa Al-Quran kalamullah adalah perkataan Allah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Jadi semua ketika Allah berfirman qala Allah, Allah berfirman, itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berkata, berbicara. Dan Allah perkuat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Takliman itu sebagai apa di situ? Maf'ul mutlaq, yang diantara faedahnya adalah litaukid, untuk memberikan apa? Penekanan. Memang benar-benar Allah berbicara taklima. Tidak sebagaimana yang dipahami orang-orang Mu'attilah yang menolak sifat, yang mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Itu jelas Allah berikan taukid ya, taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa taklima, benar-benar berbicara ya. Dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu, kata Allah, dan Rabb-nya berbicara padanya, pada Musa alaihissalam. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tersifatkan dengan sifat al-kalam, berbicara, dan Al-Qur'an adalah firman Allah, kalamullah. Adapun orang-orang Mu'attilah yang mengatakan sebagaimana yang kita jelaskan dahulu ya, bahwasanya kalam itu makhluk ya. Allah tidak berbicara, tapi Allah ciptakan kalam itu makhluk. Allah ciptakan terpisah seperti antum ya, makhluk-makhluk Allah, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada kalam. Itu Allah ciptakan kalam. Allah tidak berbicara. Ini murni dari olah pikiran dan akal-akal mereka. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu ya. Satu ayat saja yang tidak ada ya. Begitu juga dalam hadis tidak ada. Kalau memang seperti itu harusnya akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, karena ini masalah penting, masalah akidah. Tapi ternyata tidak ada. Itu murni dari akal mereka. Kemudian al-munazzal, diturunkan ya. Al-munazzal, yang diturunkan. Ini banyak sekali juga dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Terkadang dengan
sigha fi'il madhi, nazzala, ya, nazzala. Terkadang dengan sigha fi'il mudhari, yunazzilu. Itu semua ada dalam Al-Qur'an kalau antum mau cari. Terkadang dengan masdarnya, apa? Tanzil, ya. Nazzala yunazzilu tanzil. Terkadang dengan isi maf'ulnya, munazzal. Ya, ini. Kalau ini isi maf'ulnya, munazzal, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Surat apa itu? Al-Maidah, ya, atau Al-An'am. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu munazzalun, diturunkan. Nah, itu. Dari Rabbmu yang dengan benar. Diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Dan ini juga berfaedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi, atas rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penutup seluruh para nabi. Kenapa tidak dikatakan penutup seluruh para rasul? Ya, wa khatami rusulihi, tapi wa khatami anbiya'ihi. Ya, karena memberikan pembatasan. Kalau nabi saja sudah ditutup, maka pasti rasul juga sudah ditutup. Kalau dikatakan penutup para rasul, berarti masih ada kemungkinan masih ada nabi, ya kan begitu. Karena nabi lebih rendah dari rasul. Kalau nabi saja sudah tidak ada, apalagi rasul, ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan apa perbedaan nabi dan rasul, ya. Wallahu alam, kalau yang menurut saya yang paling tepat yaitu yang kita sebutkan kemarin. Kalau rasul, kalau nabi diutus kepada siapa? Orang-orang beriman saja. Dia diwahyukan oleh Allah, ya, diperintahkan untuk berdakwah, tapi hanya kepada orang-orang yang beriman. Dia diutus hanya kepada orang-orang beriman. Adapun rasul diutus pada orang beriman maupun orang kafir, ya. Kalau dikatakan nabi tidak diperintahkan berdakwah dan rasul berdakwah, ini memang ada ulama yang menjelaskan seperti itu, ya, ada. Tapi para rasul berdakwah, ya. Buktinya Nabi Adam alaihissalam, beliau kan nabi kan, ya, 10 kurun antara zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan, ya, 10 generasi, ya, disebutkan oleh di tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan begitu. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan di muka bumi. Maksiat ada, pembunuhan, ya kan? Pembunuhan seorang putra Nabi Adam kepada saudaranya. Tapi syirik tidak ada. Kenapa? Ya karena tentu Nabi Adam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya, berdakwah kan? Dakwah. Kalau dikatakan juga misalnya Nabi tidak diberikan kitab, sementara Rasul diberikan kitab. Ini juga wallahu alam, ya, ada nabi yang mendapatkan kitab, ya, seperti Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab Zabur. Kalau dikatakan Rasul mendapatkan syariat baru sementara Nabi tidak mendapatkan syariat baru. Ini juga wallahu alam, ya. Ada Rasul yang tidak mendapatkan syariat baru, ya. Ada Rasul yang dia diutus, dia mendapatkan kitab, tapi tidak membawa syariat baru. Hanya meneruskan syariat yang sebelumnya. Siapa yang tahu? Siapa dia? Nabi Isa, na'am. Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau Rasul. Nabi dan Rasul mendapatkan kitab berupa Injil, tapi tidak ada syariat baru dalam Injil. Injil hanya meneruskan syariat dari Taurat, ya. Injil itu sifatnya musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya berupa Taurat, ke Injil. Nah, Injil itu isinya, Injil itu artinya dijelaskan, Injil itu bahasa ini, ya, dengan bahasa Suryani, ya, Injil.
Tapi bukan ini ya. Aduh, Suriah ya. Nah, itu Injil. Artinya disebutkan oleh para ulama, Injil itu artinya berita gembira. Nah, itu makna dari Injil. Injil itu artinya berita gembira. Dia isinya cuma berita gembira, tazkiyatun nufus. Banyak kan di Injil itu tazkiyatun nufus. Tapi sekarang kita sudah nggak tahu sih Injil yang asli yang benar, sudah ada. Sudah diganti semua. Tapi secara hukum syar'i, hukum-hukum syar'i itu dia ikut dari Taurat. Dia nak bawa syariat baru. Jadi Rasul, kalau dikatakan Rasul mendapatkan syariat baru, ya ada Rasul yang tidak dapat syariat baru seperti Nabi Isa. Tapi ini semua dijelaskan ulama seperti begitu. Yang antum sebutkan kemarin ada ulama yang berpendapat begitu, ya. Taib. Yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Ini secara penyusunan dalam mushaf, ya. Jadi bukan dimulai di sini artinya Al-Qur'an ayat yang pertama turun surat Al-Fatihah, bukan. Tapi secara susunannya dalam mushaf Al-Qur'an itu dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila." Nah, ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan nazzalna itu dengan sighah fi'il madhi. 'Alaika atas engkau Al-Qur'an, itu Qur'an tanzila. Nah, ini juga maf'ul mutlaqnya tanzila, ya masdar dari nazzala yunazzilu. Dengan sebenar-benarnya memang Allah turunkan. Surat Al-Insan ayat 23. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian ya ta'qilun, mengetahuinya, memahaminya. Ini juga menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk memahamkan manusia. Ya. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Begitu. Nah, bahasa Arab yang paling baik mengungkapkan sesuatu itu bahasa Arab, ya. Paling tafsil, paling rinci, ya. Lihat, Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Berarti bahasa yang paling mudah untuk memahamkan sesuatu adalah bahasa Arab. Dan ini Al-Quran fi syar'i. Taib. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin. Kita lanjutkan, silakan dibaca. Wa qad hamallahu. Bismillah. Qala musallifu rahimahu ta'ala. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'anal 'azima minal taghiyari Taf'ilin. Ghayyara yughayyiru di masdar itu. Minat taghyiri wal ziyadati ziyadah. wal ziyadati wal Wan. Huruf nun itu alif lam huruf syamsiah atau qamariyah nun. Nah, berarti wan naqsi wal tabadili badala yubaddilu taf'ilan, berarti tabdili, na'am. wal tabdili haythu tafa'ala takaffala azza wa zalla bihifzihi faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr Is'a lidhalika
madoti apa ulang? madotil Madotil. Qurunul kathiratu walakum walam Bagaimana wazannya itu? Fa'ala yufa'ilu. Hawala hawilu walam ada lam berarti walam yuhawilu walam yuha ada lam amil apa? walam yuhawilu Lam itu amil apa? Ya khairil. Amil nasab atau amil jazam? Jazam. Berarti kan yuhawil itu jazam. Berarti bagaimana bacanya kalau jazam? Walam yuhawil. Dengan sukun. Walam yuhawil ahadun man a'da'i min a'da'ihi an yughayyira fihi aw yazida aw yanqussa aw yubaddila ila hataqallahu ta'ala satrahu wa fadhaha amrahu Nah, tunggu, cukup dulu situ. Barakallahu fiik. Nanti lanjut ya. Lalu saya melanjutkan. Di paragraf selanjutnya beliau mengatakan waqad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima. Waqad dan sungguh hama telah menjaganya. Ya. Hama itu ya menjaga, memagari. Allah Ta'ala hadzal Qur'an al-'azim, Al-Qur'an al-'azim ini, ya, Al-Qur'an yang agung ini. Itulah Allah jaga. Allah sendiri yang menjaganya. Dari apa? Minat taghyiri, dari perubahan. Wa ziyadati, dan jadi tambahan. Wa naqsi, apa? Pengurangan. Wa tabdili, penggantian, ya. Badal, penggantian. Jadi Allah jaga Al-Quran, tidak ada yang mampu merubahnya, menambahnya, mengurangnya, atau ya merubah, tabdil, mengganti. Tabdil itu mengganti. Baik makna maupun lafaz itu. Jadi Al-Quran itu terjaga lafaz maupun makna. Jadi terjaga Al-Quran. Bukan cuma lafaznya saja, maknanya juga Allah yang menjaga. Tidak mungkin apa gunanya menjaga lafaz tanpa menjaga makna. Ya. Makna itu memang Allah jaga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka di sini juga para ulama mengambil faedah. Cara Allah menjaga Al-Quran adalah dengan makna Al-Quran, ya. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau lafaz ya mudah. Tidak ada seorang pun yang merubah lafaz Al-Quran ini kecuali pasti akan ketahuan. Adapun makna, ada sebagian orang yang dia berusaha merubah makna dari Al-Quran. Banyak dari ahlul bid'ah. Ya, seperti itu. Makna istiwa diganti dengan apa? Istaula. Dia nggak mampu merubah lafaz. Istawa itu nggak mungkin dia rubah. Kalau dia rubah langsung ketahuan kesesatannya. Tapi dia rubah maknanya. Ya. Istiwa bermakna istaula. Ya. Istawa bermakna istaula katanya. Dari kata waliya yali. Ikut wajan istaf'ala jadi istaula. Menguasai. Nah, seperti itu. Tapi Allah menjaga Al-Quran lafaz dan makna. Ya. Makna itu dijaga dengan apa? Dengan hadis. Ya, dengan hadis Nabi SAW. Ini juga menunjukkan hadis pun terjaga. Ya. Kan yang menjaga makna Al-Quran, penjelasan terhadap makna Al-Quran itu adalah hadis. Hadis-hadis Nabi SAW. Maka hadis pun itu pasti terjaga. Ya. Makanya Allah munculkan para ulama yang menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Ya, yang meneliti sanad-sanadnya itu.
itu para penjaga syariat yang Allah, ya, melalui mereka Allah menjaga syariat ini. Adanya sanad yang itu tidak ada di kitab lain, tidak ada di agama lain, sanad itu tidak ada. Di kitab lain siapa saja bisa berkata apa saja, ngarang-ngarang, ya, pengikutnya iya saja. Mereka nggak akan bertanya sanad karena mereka nggak kenal yang namanya sanad. Nah, sanad ini hanya ada di umat Islam. Sanad hadis. Nah, sanad itu termasuk Allah menjaga Al-Quran. Ya. Adanya sanad sehingga bisa diketahui ini hadis sahih atau hadis yang dhaif, seperti itu. Maka hadis pun yang hadis-hadis Nabi SAW yang sebagai dia penjelas Al-Quran Allah jaga. Ya. Jadi Allah menjaga Al-Quran lafaz dan makna. Dijaga dari perubahan, penambahan, pengurangan, penggantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhihi. Haitsu di mana takaffala Allah Subhanahu wa taala takaffala, ya. Menjamin, ya, Allah yang menjamin penjagaan tersebut azza wa jalla bihifdhihi, untuk menjaganya. Jadi Allah yang menjamin sendiri. Penjagaan itu tidak Allah serahkan kepada orang lain, kepada manusia tidak. Jadi kenapa Al-Quran terjaga kalau ditanya seperti itu? Karena Allah yang langsung menjaganya. Kenapa kitab-kitab yang lain tidak terjaga dari perubahan, penambahan, pengurangan? Kenapa? Karena Allah menyerahkan penjagaannya kepada umatnya yang diturunkan kitab tersebut. Ya. Injil, Taurat, Allah serahkan penjagaannya kepada para nabi mereka, orang-orang soleh mereka yang menjaganya. Nah, karena manusia yang menjaga, ya pasti tidak aman. Manusia yang menjaga. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rahbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah. Nah itu, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada. Surah itu Al-Maidah, ya. Ayat 44 antum cek, ya. Nanti kasih catatan di situ. Kenapa kitab-kitab yang lain itu enggak terjaga? Karena penjagaannya Allah serahkan kepada umat tersebut, kepada nabi mereka, kepada ulama-ulama mereka yang menjaga kitab tersebut. Buktinya apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan at-Taurat. Taurat fiha hudaw wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang para nabi yang berserah diri kepada Allah itu menghukumi orang-orang Yahudi dengan Taurat tersebut. Dan juga Rabbaniyun, orang-orang ulama, orang-orang Yahudi, wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta Nasrani. Mereka pun menghukumi dengan Taurat. Nah, di sini yang merupakan syahidnya. Bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Karena mereka ustuhfidhu, diminta untuk menjaga kitabullah. Ya. Jadi penjagaan Taurat itu dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan itu Allah serahkan kepada siapa? Kepada para nabi yang menghukumi dengan Taurat tersebut, kepada para ulama mereka dan kepada para ahli ibadah mereka. Allah serahkan penjagaannya. Maka kalau manusia yang menjaga, ya jelas tidak aman. Ya, ketika para nabi masih ada, mereka menjaga. Ketika ulama-ulama yang jujur masih ada, mereka menjaga. Tapi setelah mereka meninggal, nah muncullah ulama su' yang mulai merubah, mengganti, menambah, mengurangi, ya, isi dari At-Taurah. Adapun Al-Quran, Allah sendiri yang langsung menjamin penjagaannya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjamin penjagaan Al-Quran. Ya, haitsu takallafa azza wa jalla bihifdhihi. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Walidzalika, oleh sebab itu, madad, apa? Madad berlalu, telah berlalu, ya, madad, madi,
telah berlalu al-qurun, zaman, al-katsiratu, yang banyak. Berapa abad antara kita dengan sejak diturunkan Al-Qur'an? 14 abad, ya. Ini kan 1400-an Hijriah. 14 abad, sudah mau masuk 15. Sudah berlalu, kata Syekh, ya, abad-abad yang sangat banyak. Walam yuhawil ahadun, dan tidak ada seorang pun yuhawil, bisa merubah, ya. Seorang pun tidak bisa merubah min a'daihi, dari musuh-musuhnya Allah atau musuh-musuh Al-Quran, ayyughayyira fihi, untuk merubah apa-apa yang ada dalam Al-Quran, tidak mampu. Baik itu lafaz maupun makna. Sampai sekarang Al-Quran itu terjaga maknanya. Ya, terjaga maknanya. Yang menjaga oleh ulama, dijaga oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ulama Ahlul Bid'ah yang wudu lu, Ustaz. Wudu. Ngantuk sekali antum kayaknya. Itu ya, ada apa? Ada keran di sini sampai anu itu. Barakallah. Kalau hari Jumat usahakan tidur siang. Kan innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, perkara yang mubah itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Ya, nanti Jumat malam ada taklim, berarti hari Jumat ini saya harus tidur siang, walaupun pada hari lain tidak tidur siang. Hari Jumat tidur siang, niatnya apa? Agar malam belajar nak ngantuk gitu. Nah, lihat, tidur jadi ibadah, jadi pahala, Masya Allah. Sore ngopi, ya ngopi kan kesenangan antum. Mau dapat pahala enggak? Dapat, ya mau. Jadi niatkan, saya ngopi dulu sore-sore supaya malam tahan gitu. Nah, telah berlalu kurun waktu yang panjang, yang banyak, dalam 14 abad, tidak ada seorang pun yang bisa ya merubah apa yang ada dalam Al-Quran, baik lafaz maupun makna. Kalau lafaz, ya nggak ada yang mungkin berani mencobanya. Tapi kalau makna masih ada ahlul bidah yang mencoba. Banyak ahlul bidah yang mencoba merubah maknanya, tapi dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah. Sudah terjaga, nggak akan laku. Ya, apa yang mereka lakukan itu sudah dibantah dari ulama dari sepanjang masa. Makanya akan tetap ada Ahlus Sunnah ini. Ya, itu para ulama mengambil faedah. Ahlus Sunnah yang akan menjelaskan makna Al-Quran yang benar, itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya. Jangan takut. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Kalau coba bayangkan, ulama sunnah semua habis misalnya, nggak ada lagi yang bisa menjelaskan makna Al-Quran yang benar. Kitab-kitab nggak ada lagi. Nah, pasti akan berubah makna Al-Quran itu, akan ditafsir menurut penafsiran ahlul bid'ah. Nah, tapi enggak seperti itu. Allah akan tetap menghidupkan para ulama. Meninggal seorang ulama, bangkit yang lain. Ya. Kalaupun cuma sedikit, yang pada zaman itu banyak kitab-kitab para ulama yang telah menjelaskan makna Al-Quran. Ya, jadi lafaz dan makna pasti terjaga. Lafaznya tidak ada yang berani merubahnya. Kalau makna masih ada ahlul bidah yang coba-coba, ya, mereka merubah-rubah makna Al-Quran, tadi istiwa, istaula, dan yang lainnya, terutama pada makna-makna ayat-ayat sifat Allah. Tapi bangkit para ulama yang akan menjelaskan kebatilan mereka. Ya. Au yazid, atau menambah, tidak akan mampu. Au yangkus, atau mengurangi, atau merubah. Illa hatakallah, kecuali Allah akan hataka, merobek. Hatak itu artinya merobek. Satrahu, merobek ya tutupan dia. Akan Allah jelaskan penyimpangan dia langsung. Wa fadha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan urusan dia. Fadha itu menampakkan. Jadi kalau ada ahlul bid'ah yang coba-coba merubah makna Al-Quran, ya langsung Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kebatilan dia. Ya tentu dengan siapa? Dengan para ulama. Makanya ulama ini sangat besar jasanya. Melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Dan kita wajib beriman bahwasanya Al-Quran itu tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Kalau makanya para ulama mengatakan, ya, orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang di tangan kaum muslimin hari ini ada perubahan, tidak lengkap atau ada pengurangan, ya, maka dia apa? Kafir, sudah. Kafir. Karena dia mengingkari ayat tadi, ya.
inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an, bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Seolah-olah dia mengatakan begini, ada dua, ya. Kalau dia mengatakan Al-Quran sekarang ini sudah ada perubahan, sudah tidak lengkap, sudah tidak betul, maka pertama, konsekuensi batil ya dari perkataan dia itu, yang pertama, dia mengatakan Allah tidak mampu menjaga. Ya. Karena ayat tadi Allah yang mengatakan, kami akan menjaga Al-Quran. Kalau Al-Quran sekarang itu sudah ada perubahan, berarti dia mengatakan Allah lemah, tidak mampu menjaga. Ada kelemahan, tidak mampu memenuhi firman Allah sendiri tadi. Yang kedua, konsekuensi batinnya, dia mengatakan Allah pendusta. Ya, Allah mengatakan kami akan menjaganya, kok ternyata ada perubahan, berarti Allah dusta dong. Itu konsekuensi batil dari orang yang mengatakan Al-Quran zaman sekarang ini yang ada di tangan kaum muslimin itu sudah ada perubahan. Maka para ulama mengatakan dia kafir hukumnya. Waqad wasafahu an-nam. Terus siapa ini, masih Hairil? Ya, Belum. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على Tadulu ya. Dari fa'ala yaf'ulu ya. Oh iya. Tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi wa annahu hakimun ala ma taqablihi Alama qablahu. Minal kutubi. Nah, di situ dulu. Nah, kemudian Syekh masih menceritakan tentang Al-Quran ini. Waqad, dan sungguh, wasofa, telah mensifati, hu, dia, siapa hu ini? Maf'ul bi, Al-Quran. Allahu Ta'ala. Ya, dan sungguh Allah Ta'ala telah mensifati dia, Al-Quran itu maksudnya. Kalau bahasa Arab kan fa'ilnya biasanya di belakang. Kalau Indonesia kan biasa terjemahannya lebih bagus fa'il dulu. Allah telah mensifati Al-Quran, begitu. Tapi kalau susunan bahasa Arab, telah mensifati dia, Allah Ta'ala, bi'ausafin katsiratin, dengan sifat-sifat yang banyak. Jadi Allah sendiri telah memberikan pujian kepada Al-Quran ini, memberikan sifat kepadanya dengan sifat yang banyak. Tadulu ala azamatihi, yang menunjukkan kenapa Al-Quran itu memiliki banyak sifat, itu tadulu ala azamatihi, menunjukkan atas keagungan dia, Al-Quran, ya. Wa barakatihi, dan keberkahan dia. Wa ta'thirihi, dan pengaruh dia, Al-Quran itu. Wa syumulihi, dan ya betapa luas cakupannya dia, ya. Syumul itu cakupan yang luas. Wa annahu, dan bahwasanya Al-Quran adalah hakimun, hakim, penentu, ala ma qablahu, dari apa-apa yang sebelum dia, minal kutub, berupa Alkitab, berupa kitab-kitab. Al-Quran itu hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Al-Quran itu mansukh, telah menghapus apa? Hukum kitab-kitab sebelumnya. Apa yang masih ditetapkan Al-Quran dari hukum kitab-kitab sebelumnya, maka diterima, kita laksanakan. Itu maksudnya hakim, ya, penentu, muhaimin, ya. Nanti ada di sini disebutkan ayatnya. Jadi Al-Quran menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Nah, ada hukum-hukum kitab yang sebelumnya yang masih ditetapkan oleh Al-Quran, itu kita terima, kita laksanakan. Itu maksudnya Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Qala ta'ala, silakan. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini beliau akan menyebutkan sifat-sifat Al-Quran dalam Al-Quran. Itu sendiri yang Allah sifatkan. Silakan. Allah Ta'ala Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Terus Surat Al-Hijr ayat nomor 9. Ayat berapa itu? Ats-tsamaniyah
sab'i wal Qur'ani majid. Qaf. Qaf ahad Al-awwal. al-awwal. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun Liyadabbaru. Antum panas enggak? Panas? Pasang. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albabi. Qad Ishruna wa tis'an. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am ayat yang nomor khamsuna wal khamsa ba'da mi'a. Ba'da mi'atin. Innahu Qur'anun La adalah enggak situ? Antum mesti pakai kacamata ya? Kalau kecil sebab analnya memang sedikit gelap ini, kalau kecil minum kacamata enggak perlu bawa. Tapi masih dapat lihat itu DP lah. Innahu la Qur'anun karim. Al-Waqi'ah. Sab'una sab'an. Sab'in. Terus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Al-Isra. Al-Isra ayatu at-tis'ah. Nah, cukup dulu. Di sini Allah sebutkan sifat-sifat dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Wa laqad, dan sungguh, atainaka, kami telah memberikan kepada engkau, sab'an, 7 ayat, minal mathani. Al-mathani itu yang sering diulang-ulang, ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan memberikan kepada engkau Al-Qur'an al-azim. Nah, di sini lihat Allah mengatakan telah memberikan kepada Rasulullah sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yaitu apa? Surat Al-Fatihah, ya. Sab'an minal mathani itu adalah Al-Fatihah. Kenapa disebut berulang-ulang? Karena dia sering dibaca terus. Ada dari dalam Sahih Bukhari tentang tafsir ayat ini, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan sab'a minal mathani ini, 7 ayat yang diulang-ulang adalah Al-Fatihah. Itu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Dia mengatakan, aku pernah sholat di masjid, ya. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sholat, beliau sedang sholat, ya. Mungkin sholat sunnah. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil beliau. Sahabat ini lagi sholat, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Falam ujibhu, dan aku tidak jawab karena sedang sholat. Faqultu ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Setelah sholat, beliau datang kepada Rasulullah untuk konfirmasi mengapa beliau enggak jawab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Ya Rasulullah, aku tadi sedang sholat, ya. Faqala, maka Nabi bersabda, alam yakulillahu, bukankah Allah telah berfirman, istajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah seruan Allah dan Rasulnya jika, ya, Allah dan Rasulnya memanggil kalian terhadap apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Jadi kalau Rasulullah panggil, itu harus jawab. Para sahabat dahulu, ya, ketika sedang sholat pun wajib, ya.
Karena Rasulullah mengingkari perbuatan sahabat ini dengan membawakan firman ayat tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya, la u'allimannaka suratan hiya 'adhamu suwari fil Qur'an. Ya, kata Rasulullah, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau satu surat yang dia surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid, ya. Jadi kata Rasulullah, ya, saya benar-benar akan mengajarkan kepada engkau satu surat yang dia merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Tsumma akhadha biyadi, kemudian Nabi mengambil tanganku. Ya, digandeng sama Nabi jalan mau keluar. Tapi Rasulullah enggak mengatakan apa yang akan beliau ajarkan. Beliau diam aja, ya, digandeng tangannya mau keluar. Falamma arada ay yakhruja, ketika sudah mau keluar dari masjid, faqultu, saya katakan, sahabat ini katakan kepada Rasulullah, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya 'adhamu suratin fil Qur'an? Ya Rasulullah, bukankah tadi kamu mengatakan kepadaku engkau akan mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum keluar dari masjid? Ya, ini semua keluar, kok Rasulullah diam aja. Beliau ulang konfirmasi, ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, diajarkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah, ya. Kemudian Nabi mengatakan, hiya sab'u al-mathani, dialah yang disebut dengan sab'u al-mathani, 7 yang diulang-ulang. Nah, jadi yang dimaksud dalam ayat ini, ya, jadi mana itu? Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Nah, itu maksudnya Al-Fatihah. Wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang mulia, yang maha agung, yang agung, alladzi utitu, yang diberikan kepadaku. Itu sahih, ya, Bukhari 4114 nomor hadisnya. 4114. 4114. Nah, lihat di sini Allah mengatakan, sungguh kami akan berikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang dan memberikan kepada engkau Al-Qur'an yang agung. Padahal 7 ayat yang diulang-ulang ini termasuk bagian dari Al-Qur'an yang agung. Kenapa diulang lagi? Harusnya, bukan harusnya, ya, ini tidak boleh harusnya. Afwan, bahasanya salah. Ya, kan bisa saja Allah mengatakan, kami telah memberikan kepada engkau Al-Qur'an yang agung, yang di dalamnya sudah ada Al-Fatihah, kan? Tapi Allah pisah, Allah Subhanahu wa taala pisah. Ini dijelaskan oleh para ulama, ini atof yang khos kepada yang umum. Al-Fatihah bagian khusus dari Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an itu umum. Nah, ini pengatofan seperti ini. Ini untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut, ya. Kebesaran sesuatu yang khusus tadi, yaitu Al-Fatihah. Nah, Surat Al-Hijr ayat 86, ayat 87. Nah, mana kan di sini kata Syekh tadi, Allah telah memberikan sifat kepada Al-Qur'an. Mana sifatnya di sini? Dalam ayat ini. Sifat dari Al-Qur'an mana? Coba cari. Azim, na'am. Naatnya itu kan wal Qur'ana al-azimah. Itu kan naat dari Al-Qur'an, ya. Naat itu kan sifat, ya. Naat man'ut. Sifat mausuf. Naat itu sifat, man'ut itu mausuf, kata lainnya, ya. Di sini Al-Qur'an disifatkan Allah dengan al-azim, yang agung, ya. Dalam ayat yang lain, Qaf ayat 1, wal Qur'ani al-Majid, wal Qur'anil Majid, ya, al-Majid itu naat dari Al-Qur'an, al-Majid yang mulia, yang sangat mulia. Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika, kitabun, suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Mana naat dari kitab? Mubarak, gitu. Kitab yang Allah turunkan, kami turunkan kepada engkau, penuh dengan keberkahan, Al-Qur'an. Ya, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya.
waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang ulul albab yang memiliki akal tadzakkara, bisa mengambil pelajaran. Tuh. Dari ayat ini para ulama mengambil faedah dari firman Allah, liyadabbaru, agar kalian mentadabbur ayatnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dipahami maknanya. Tidak ada ayat yang tidak bisa dipahami maknanya. Karena Allah suruh perintahkan kita untuk mentadabbur. Sia-sia kalau seandainya ada ayat Al-Quran itu yang tidak bisa kita pahami maknanya, maka ini perintah yang sia-sia. Bagaimana kita mau tadabbur, kita nggak paham maknanya? Ya. Termasuk ayat-ayat sifat. Ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa tentang ayat-ayat sifat? Ya. Maknanya kita tetapkan, yang kita serahkan kepada Allah adalah apa? Kaifiatnya. Ini ingat ya. Kemarin ujian kayaknya masih ada yang salah ini. Ya. Akidah Ahlus Sunnah, makna-makna ya sifat Allah yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis itu, maknanya kita tetapkan. Kita tahu makna istiwa, kita tahu maknanya. Ingat mana? Makna rahmat kita tahu. Makna godob, tahu enggak antum makna godob? Marah. Ya tahu, sudah tahu. Nggak perlu di takwil lagi. Kita tahu makna sifat. Nah, yang kita enggak tahu apa? Kaifiat, bagaimananya. Bagaimananya bentuk istiwa Allah itu kita enggak tahu. Itu yang kita tafwid. Kita apa? Serahkan kepada Allah. Tafwid itu artinya fawwada yufawwidu tafwidan. Kita serahkan. Ya, makanya kata Imam Malik apa? Al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu ma'lum. Ma'lum maksudnya apanya? Kaifiatnya atau maknanya? Maknanya. Al-istiwa ma'lum diketahui. Apanya? Maknanya. Wal kaifu majhulun. Tapi kaifiatnya majhul. Nggak tahu. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah ya, ingat. Karena ada yang mengatakan, ada di sana Ahlul Bid'ah yang mereka dijuluki dengan Al-Mufawwidah. Orang-orang yang menyerahkan. Nah, mereka, akidah mereka apa? Mereka mengatakan makna sifat-sifat Allah itu kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Berarti ayat-ayat sifat dalam Al-Quran itu kita nggak tahu maknanya. Nggak bisa kita tadaburi. Iya, jadi makna kita nggak tahu. Begitu juga kaifiatnya kita juga nggak tahu, kata mereka. Jadi kita serahkan semua makna dan kaifiat sifat Allah, kita serahkan kepada Allah. Ini mufawwidah. Nah, banyak orang yang menganggap ini Ahlus Sunnah begini. Ya, enggak, beda, ada titik perbedaan. Kalau mufawwidah, makna dan bagaimananya, kaifiatnya mereka serahkan kepada Allah. Jadi ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsy istawa itu kita nggak tahu maknanya. Ya. Ada rahmat dalam Al-Quran, kita nggak tahu maknanya. Ghadab dalam Al-Quran, kita nggak tahu maknanya. Ya, Azizun dzuntiqam, kita nggak tahu maknanya. Semua kita nggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Maka kata para ulama, konsekuensi batil dari perkataan mereka ini, berarti Al-Quran itu sia-sia. Tidak bisa ditadaburi ayatnya. Karena kita nggak tahu maknanya, Masya Allah. Ya. Itu konsekuensi batil. Ya, walaupun mereka nggak sadar konsekuensi tersebut. Masa Allah suruh kita mentadabbur Al-Quran, terus perkara yang paling besar kata para ulama dalam Al-Quran, yaitu Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya, kita nggak bisa tadabburi. Ya bagaimana? Kan aneh kan seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah maknanya kita bisa tadabburi, ya. Adapun kaifiatnya itu yang kita tidak tahu. Ini perbedaan mendasar Ahlus Sunnah dan Mufawwidah. Tapi banyak orang sekarang menganggap Mufawwidah itu Ahlus Sunnah, yang menyerahkan makna dan kaifiatnya kepada Allah, itulah Ahlus Sunnah katanya. Ya, ini salah. Ini kata Allah. Itu ya, kalau kita belajar Qawaidul Muslah, insyaallah kalau ada waktu ya, itu diperpanjang oleh Syekh Utsaimin penjelasannya dan juga bantahannya. Jadi setiap kalam dari Ahlul Bidah itu, baik itu Mu'attilah, Mumatsilah, Mufawwidah, itu dari perkataan mereka itu ada konsekuensi batil. Konsekuensi batil itu apa ya? Semacam buah yang buruk dari perkataan tersebut.
Ya. Kan mufawwidhah mengatakan begini, kita nggak tahu semua makna sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu kita nggak tahu maknanya. Kita serahkan saja kepada Allah. Nah, buah yang buruk dari perkataan mereka ini apa? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sia-sia. Banyak makna yang kita nggak tahu. Ketika Allah suruh perintahkan kita mentadaburnya itu sia-sia. Itu buah yang buruk, konsekuensi batin dari perkataan mereka. Nah, jadi kalau kita belajar qawaidul muslah itu, semua perkataan ahlul bidah itu dalam masalah asma wa sifat itu ada, beliau bawakan konsekuensi batinnya ini, ya. Seperti ketika orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Dia mungkin nggak sadar, dia cuma mengatakan begitu. Tapi buah yang buruk dari perkataan itu apa? Berarti Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Kan di mana-mana, ada di tempat sampah, ya. Ada di WC, subhanallahi amma yasifun. Itu konsekuensi batil, sehingga bisa kufur. Tapi ingat, kita tidak mengkafirkan orang dengan konsekuensi. Kata para ulama, ahlus sunnah la yukafiru bil lawazim. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang dengan kelaziman tadi. Ya, ketika dia mengatakan misalnya Allah di mana-mana, oh kafir ente berarti, karena Allah di mana-mana berarti Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Berarti Anda mensifatkan Allah ada di tempat sampah, ada di WC, berarti Anda kafir. Nah, itu salah, belum, jangan. Itu mengkafirkan dengan lawazim, enggak boleh. Nah, seperti itu. Walaupun perkataannya adalah perkataan yang kufur. Sekaligus bantahannya nanti, ya. Syekh jelaskan, Syekh Utsaimin di dalam Qawaidul Muslah, ya, konsekuensi batinnya dan juga bantahannya. Baik. Itu surat Shad ayat 29. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Nah, sudah ya. Inilah kitab yang kami turunkan mubarak. Itu sifat dari kitab tadi, Al-Qur'an. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian ya dirahmati. Al-An'am ayat 155. Ya, jadi kita tidak membahas secara spesifik tafsir dari ayat ini, karena ini kita tidak belajar tafsir, kita belajar usul tafsir. Tafsirnya secara spesifik itu nanti di pelajaran tafsir sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim, ya, sesungguhnya dia adalah al-Qur'anun, benar-benar dia merupakan Quran karim, yang mulia, ya. Karim, yang mulia, ini sifat dari Al-Qur'an. Karim itu bisa bermakna yang mulia, bisa bermakna yang pemurah, itu yang pemurah, dermawan. Para ulama menjelaskan kenapa Al-Quran dijuluki dengan Al-Karim, ya, Al-Quranul Karim, kan sering tertulis di sampul Al-Quran, mushaf, Al-Quranul Karim. Kenapa dia dijuluki atau disifati dengan pemurah, dermawan? Karena dia memberikan banyak pahala bagi orang yang membacanya, memberikan sangat banyak pahala, ya. Coba kita hitung pahala baca Al-Quran, Masya Allah, ya. Bagaimana hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillah, ya gitu ya. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanat, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dapat 10 balasan. Nah, bayangkan satu huruf dapat 10, ya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala. Kata Nabi, saya enggak katakan alif lam mim itu satu huruf saja, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sudah 30. Bayangkan kalau kita baca setiap hari satu lembar, satu juz, Masya Allah, banyak sekali pahala dari membaca Al-Quran. Makanya disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang pemurah, yang dermawan. Kemudian Allah berfirman juga, inna hadzal qur'anu yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini dia yahdi, memberikan petunjuk. Nah, ini di antara sifat Al-Qur'an, ya. Ini sifat secara ma'nawi di sini, ya. Memberikan petunjuk lillati hi aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Itu. Aqwam itu isim tafdil, berarti lebih baik, lebih lurus, ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam kitab-kitab sebelumnya ada masalah akhlak, Al-Quran lebih baik menjelaskan masalah akhlak. Kalau dalam kitab-kitab sebelumnya ada masalah, ya, ibadah, Al-Quran lebih baik dalam menjelaskan masalah ibadah, dan seterusnya. Surat Al-Isra ayat 9.
Nah, wa qala ta'ala, silakan terus. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل Tata. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Al-Hasyr. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم kafirun. Terus wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha. Terus fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiran. Naam. Barakallahu fiik, ahsan. Kurang konsentrasi ini. Naam, barakallahu fiik. Baik. Beliau masih menjelaskan, juga menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana ketinggian Al-Qur'an. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an", seandainya anzalna, kami turunkan, hadzal Qur'ana, ini Qur'an, ala jabalin, kepada gunung, kepada bukit, la ra'aitahu, sungguh engkau akan melihat dia, khashi'an, apa situ? Tunduk, khashi', mutasaddian, ya hancur lebur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Itu betapa agungnya Al-Qur'an, ya. Kalau seandainya kata Allah diturunkan kepada gunung, gunung itu akan hancur. Ya. Kalau gunung saja yang itu isinya batu, itu hancur, bagaimana dengan hati manusia? Apakah tidak akan tergerak, ya, muncul rasa takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha, dan itulah al-amsal, permisalahan, nadribuha, yang kami pukulkan, kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ma unzilat surah, dan jika diturunkan satu surat, faminhum, maka di antara mereka orang-orang munafik dan orang musyrik, mayaqulu, ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imanan, ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu, yang bertambah padanya, hadhihi, ya, ini Al-Qur'an, ya, iman, ya. Mana fa'il dari zadat? Hadhihi, ya. Siapa di antara kalian yang dengan Al-Qur'an ini bertambah imannya? Itu dengan nada mengejek, ya, menghina. Ya, kan mereka mendengar, katanya kalau Al-Qur'an itu didengarkan oleh orang-orang yang beriman, bertambah iman mereka. Ketika turun ayat dan Rasulullah membacakannya, mereka saling mengejek, mana enggak bertambah iman kita, ya. Karena mereka orang yang, ya, najis di sini sebutkan.
Fa amal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fazadathum imana, maka bertambahlah bagi mereka iman mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka yastabshirun, bergembira. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka, marad, ada apa? Penyakit. Penyakit di sini maksudnya kata para ulama kenifakan, kemunafikan dan kesyirikan. Itu. Fazadahum rijsan, maka bertambah Al-Quran itu menambah bagi mereka rijs, najis. Ya maksudnya di sini kekufuran. Ila rijsihim, pada menambah kekufuran pada kekufuran mereka yang sudah ada. Ya. Wa matu, dan mereka mati, wahum kafirun, dan mereka dalam keadaan kafir. Jadi Al-Quran itu memberikan di sini apa, Al-Quran itu memiliki sifat apa? Bisa menambah keimanan, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Quran ini, liunzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan dengan Al-Quran ini, wa man balagh, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini, wa man balagh, dan kepada orang-orang yang sampai padanya Al-Quran ini. Balagh, ya sampai. Al-An'am ayat 19. Dalam ayat yang lain terakhir sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti', janganlah engkau mentaati al-kafirin, orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah melawan mereka. Bihi, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi menyampaikan Al-Quran itu jihad yang besar kata Allah. Dengan ilmu kita menjelaskan Al-Quran kepada masyarakat, itu adalah jihad yang besar. Itu jihad yang besar. Itu juga dengan ilmu. Taib. Ini masih banyak ya, masih 2 ayat ya. Masih 2 ayat yang menjelaskan tentang sifat atau keutamaan Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Tafadhol, terus baca Abu Sahlah. Wa qala ta'ala, wa anzalna atau wa nazalna? Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. An-Nahl. Terus qala ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah bima anzalallah. Naam, cukup di situ dulu. Kemudian 2 ayat terakhir yang menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, ya, Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu penjelasannya itu sudah ada dalam Al-Quran, baik secara rinci maupun secara global. Sudah ada pasti. Secara rinci maupun secara global sudah ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang terlewatkan, ya. Jadi Al-Quran itu dia terkadang ada ayat-ayat yang dia tafsil, menjelaskan sesuatu secara tafsil. Ada yang menjelaskan sesuatu secara global. Nah, dan segala sesuatu sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran, baik tafsil ataupun global. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab tibyanan, penjelasan likulli syai', terhadap segala sesuatu. Hukum merokok adakah dalam Al-Quran? Ada enggak? Secara global, secara spesifik enggak ada. Secara global ada, ya. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya, itu kan global. Segala perbuatan yang memudaratkan diri sendiri jangan dilakukan. Masuk semua, termasuk rokok, ya kan? Jadi ada.
Tapi kan ketika kita mengatakan Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, maksudnya ada yang rinci, ada yang global. Rokok, ya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya tayamum kalau dinginnya sangat. Orang yang walaupun sehat dia sehat, tapi dingin sekali. Ya kalau dingin di Arab nggak sama dengan sini mungkin ya, wallah alam yang sudah pernah tinggal di sana. Katanya dingin sekali di sana. Kalau panasnya panas sekali, kalau dinginnya dingin sekali. Nah, walaupun dia sehat, kalau dia nggak kuat mau wudu dengan air yang sangat dingin, boleh tayamum. Kemudian beliau berdalil dengan tadi, wala taqtulu anfusakum. Itu wudu. Bagaimana dengan ini? Ya kan apa kata Gus Baha, malah itu nggak ada dalil haram dalam rokok itu. Ya, kata anak kira dia itu pintar, tapi ternyata nggak pintar juga. Nggak tahu apakah Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu harus dijelaskan secara rinci semua. Ya akan jadi bagaimana tebal Al-Quran itu. Belum lagi masalah yang akan datang di belakang hari. Ya, tapi Al-Quran memberikan kaidah-kaidah yang global, aturan-aturan yang ya umum. Apakah ada cara bikin motor di Al-Quran? Kan Al-Quran penjelasan segala sesuatu. Ada. Mana? Fas'alu ahla dzikri. Allah berikan petunjuk. Kamu mau bikin motor mau? Ini petunjuknya ada dalam Al-Quran. Bertanya pada orang yang tahu. Kalau kalian nggak tahu, tanya Pak Montir atau di pabrik motor misalnya begitu. Itu sudah ada penjelasan semua dalam Al-Quran. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan apa? La'anahullahul wasimat wal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafalijat al mughayyirat khalqallah. Laknat Allah bagi orang yang mentato dan minta ditato. Laknat Allah bagi orang yang wanita-wanita, dan ya di sini sebutkan lafadznya wanita karena yang paling banyak melakukan ini wanita. Tapi termasuk juga laki-laki kalau ada yang melakukannya. Laknat Allah bagi orang yang apa? Mencukur kening. Adakah laki-laki yang melakukan itu? Ya. Laknat Allah bagi orang wanita-wanita yang apa mengkikir gigi. Dulu tuh gigi itu tidak tahu deh bagaimana maksudnya itu. Iya. Al-mughayyirat, yang dia merubah ciptaan Allah. Dia merubah ciptaan Allah. Maka ada seorang wanita yang dengar ini. Dia enggak terima, dia datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya dengar kamu melaknat ini kamu laknat ini. Kata Ibnu Mas'ud, ma wa malillah ala man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi kitabillah. Loh, kata Ibnu Mas'ud, lah iya, kenapa aku enggak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah, dan laknat itu ada di dalam kitabullah. Lihat ini pemahaman para sahabat bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Kata wanita ini, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, enggak ada laknat itu. Tidak ada dalam Al-Quran Allah melaknat orang yang mentato, minta ditato, enggak ada. Nah, itu karena kita seperti wanita ini mungkin membaca cuma lafadznya, ya, tanpa mentadaburi. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Lau kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu membacanya dengan teliti, kamu akan dapati larangan tersebut. Bukankah engkau telah membaca wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Bukankah engkau telah membaca firman Allah, apa-apa yang diberikan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Bukankah kamu sudah baca itu? Kata wanita tadi, bala, iya sudah. Nah, sungguh Nabi telah mengharamkan hal tersebut. Berarti ada keharaman itu ada dalam Al-Quran. Ya, secara global. Itu bagaimana pemahaman para sahabat. Ya. Ini nggak bisa nggak banyak orang yang memahami ini zaman sekarang ini. Nah, kita bersyukur ketika Allah tunjukin kita, ya, jalan ini, manhaj yang benar dalam ya memahami agama ini. Tibyanan likulli syai'. Naam. Wa huda wa rahmah, dan petunjuk dan rahmat, wa busyra, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang muslim. An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran bil haqq, dengan benar.
musaddiqan sebagai pembenar lima baina yadaihi atas kitab-kitab sebelumnya minal kitab wa muhaiminan alaih. Nah, dan sebagai muhaiminan itu isim fa'il ya, dari fi'il apa? Ini rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu, haimana yuhaiminu. Isim fa'ilnya muhaiminun. Bukan muhaimin ya, muhaimin. Nah, ini fi'il rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu, haimana yuhaiminu. Ya, isim fa'ilnya muhaiminun. Wa muhaiminan alai, dan menjadi batu barometer bagi kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Injil Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Titik, cuma sampai situ. Injil membenarkan ya kitab sebelumnya itu berupa Taurat. Kalau Al-Qur'an tidak. Ya, lihat Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dia merupakan yang membenarkan kitab-kitab sebelum dia. Belum titik, wa muhaiminan alai, dan juga sebagai hakim terhadap kitab-kitab tersebut. Yang itu Al-Qur'an. Ya. Ya, yang menghukumi, hakim. Bisa bermakna yang menghukumi. Nah, lihat di kamus itu, haimana bisa bermakna yang menghukumi. Yang menjaga bisa. Jadi apa? Al-Quran itu dia sudah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Terus kalau ada hukum-hukum yang dari kitab-kitab sebelumnya masih ada dalam Al-Quran, berarti itu kita jalankan. Itu maksudnya yang dia yang muhaiminan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumilah di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Al-Maidah ayat 48. Baik. Nah, ini banyak sekali nih ayat-ayat yang Syekh bawakan di sini yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tinggi Al-Qur'an ya. Tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Baik, kita selesaikan bab ini. Terus wal Qur'anul Karim masdaru syariatil islamiyati allati bu'itha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffah. Qala Allah ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Terus Al-Furqan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Nah, cukup dulu sampai situ. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an Al-Karim masdar. Masdar itu apa? Sumber asy-syariah, sumber dari syariat Islam. Itu Al-Qur'an. Terus sumber dari syariat Islam adalah Al-Quran. Allati, yang bu'itha biha, yang diutus dengannya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan, kepada manusia kafah seluruhnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi, yang dia nazzala, telah menurunkan Al-Furqan ya. Al-Quran nama lainnya Al-Furqan, pembeda, yang membedakan yang hak dan yang batil. Ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, agar dia menjadi, agar sang nabi tadi, agar sang hamba tadi menjadi, lil alamina, bagi alam ini, nadhira, sebagai pemberi peringatan. Mana di sini mana dalil bahwasanya Al-Qur'an itu ditujukan kepada seluruh manusia? Kata yang mana?
lil alamin. Syekh kan menjelaskan Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh manusia kafa. Kemudian beliau berdalil dengan ayat ini. Nah, lihat perkataan Allah lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, berarti bukan cuma manusia, bahkan seluruh alam, manusia, jin. Nah, itu Al-Qur'an. Surat Al-Furqan ayat pertama. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrija an-nasa minadh dhulumati ila nur. Kitabun, ada sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, litukhrija, agar engkau mengeluarkan an-nas manusia. Di situ ada alif lam yang namanya alif lam al-istighraq yang bisa yang memberikan faedah apa? Umum. Ya. Ciri-cirinya bisa diganti dengan kata apa? Kemarin. Alif lam istighraq itu bisa kita ganti dengan kata apa? Kalau kita ingin tahu. Salah. Seluruh apa? Kullu. Naam. Jadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrija an-nas, litukhrija kullan nas, gitu, agar engkau mengeluarkan seluruh manusia. Nah, itu seluruh. Berarti bukan cuma umat beliau yang bukan cuma orang Arab, ya, bukan, seluruh. Litukhrijan nas minal zulumati, dari kegelapan, ila nur, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Itu Allah alladzi lahu, yang baginya, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wailul lil kafirina, dan celakalah bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari azab yang keras. Ibrahim ayat 1 dan 2. Nah, dua ayat ini dalil bahwa Al-Qur'an itu satu, sumber apa? Syariat. Kedua, bukan. Ini Syekh sedang berdalil bahwa Al-Qur'an adalah satu, sumber syariat. Yang kedua, Al-Qur'an adalah ditujukan kepada seluruh manusia. Gitu. Di ayat yang pertama mana dalilnya bahwasanya Al-Qur'an kepada seluruh manusia? Di surat Al-Furqan ayat 1 itu. Yang mana? Lil alamin. Ya, garis bawah itu. Agar kita tahu apa ya? Cara berdalil, wajhul istidlal, begitu. Kenapa sih Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu sumber syariat Islam dan diturunkan kepada manusia, Syekh membawakan ayat ini, mana yang menunjukkan ini untuk seluruh manusia? Oh, ini lil alamin. Begitu. Ayat yang kedua, mana yang menunjukkan ini untuk seluruh manusia? An-nas. Di situ ada alif lam lil istighraq, ai kullan nas. Ya, litukhrija kullan nas, agar engkau mengeluarkan seluruh manusia. Ya, bukan cuma orang Arab. Itu. Baik. Nah, ini dalil Al-Qur'an adalah sumber syariat, ya. Karena Allah mengatakan agar engkau mengeluarkan manusia dengan Al-Qur'an tersebut, ya, dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian sunnah Nabi juga merupakan masdar. Fadhol, Pak. Was sunnatun Nabi. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'i aidan kama qara'ahu fa'ala qarrara an qala Allah ta'ala may yuti'i rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Hafiza atau hafidha? Hafiza. Naam. Bo, ya. Huruf apa itu? Bo. Itbaq. Masih ingat sifat huruf itbaq? Nah, sudah. Semua lebih lama. Terus jangan. Tebal dia. Bo. Terus? Wa may ya'sillaha rasulahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Al-Ahzab. Salasuna wa 6 apa 6 bahasa Arab? Hah? 6 apa bahasa Arab? Terus
wama 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 atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr 6. 7. Ayatus sabi'. Kalau urutan pakai wazan fa'il. Wahid, tsani, tsalis, rabi, itu kalau menyatakan urutan. Nah, terus qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Kemudian wasunnatun nabi, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masdarut tasyri' aidan, adalah masdar, sumber dari syariat juga. Aidan ini apa i'rabnya? Maf'ul apa? Mutlak. Naam. Adha aidan. Dihilangkan fiilnya, ya, tidak ada fiilnya situ. Kama qarrarahu Quran, sebagaimana qarrarahu telah menetapkannya Al-Quran. Maksudnya apa yang Al-Quran tetapkan di sini? Bahwasanya sunnah merupakan sumber syariat. Allah berfirman, "Mayuti'ir rasula faqad atha'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Lihat, taat kepada Rasul, taat dengan semua perkataan beliau, baik itu Al-Quran maupun hadis. Taat. Tidak boleh memisahkan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Kafir kalau orang beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada hadis, itu Al-Quraniyun, itu kufur mereka. Waman tawalla, barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau ke atas mereka sebagai penjaga. Biar saja mereka berpaling, begitu. Kalau kita beri peringatan Al-Quran, hadis, mereka nak mau terima, ya sudah, kita bukan penjaga mereka. Ya, nak perlu kita tarik-tarik di tangan, nak perlu. Ya, sampaikan, ya. Kita bukan penjaga mereka, kecuali anak kita, ya, itu wajib. Ya, keluarga kita itu wajib, kita penjaga bagi mereka, ya. Tapi kalau orang lain cukup sampaikan hujah. Itu dalil pertama, bahwasanya sunnah termasuk sumber tasyri'. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang ya'sillah, bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan juga bermaksiat kepada Rasul. Nah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, tidak taat dengan hadis-hadis beliau, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil bahwasanya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdarut tasyri', bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber syariat dan tidak boleh kita pisah-pisahkan, ya. Nanti di akhir zaman itu sudah Nabi jelaskan, ya. Ini juga mukjizat beliau. Beliau telah jelaskan nanti di akhir zaman itu akan datang orang-orang yang Qur'aniyun, yang hanya berpegang dengan Al-Qur'an, ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Yushiku rajulun sam'ana ala arikatihi", ya. Akan datang nanti ada seorang laki-laki yang gemuk, ya, maksudnya dia malas menuntut ilmu, yang dia bersandar pada tempat duduknya, ya, malas menuntut ilmu, malas belajar. Dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, wajib atas kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini saja, ya. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu, apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran ini halal, halalkan dia. Fama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu, dan apa yang kalian temukan dalam Al-Quran ini haram, maka itu saja yang kalian haramkan, ya. Makanya mereka tidak mengharamkan anjing, karena kata mereka pengharaman anjing tidak terdapat dalam Al-Quran, kata mereka begitu.
Itu Nabi sudah jelaskan akan muncul apa? Orang-orang yang seperti ini ya, yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu masdarut tasyri', termasuk sumber dari hukum Islam. Baik, selesai alhamdulillah ya, muqaddimah dari bab yang pertama Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pada pertemuan yang ke depan kita akan mulai masuk sub bab pertama ya, yaitu nuzulul Qur'ani, penurunan Al-Qur'an. Yang baca paragraf ini 1, 2, 3. Oh, ini pas ada 6 paragraf ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 Ustaz Pak Guru Riko Abu Abdillah ya, dari awal sampai paragraf ketiga, sampai di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Itu paragraf ketiga ya. Kemudian waqad kana itu sampai selesai sudah ya. Abu Qanita sudah, Abu Lydia sudah, Arif. Waqad kana li Jibrila itu terus antum baca sampai selesai. Sampai di akhir subbabnya. Bil umuril azimah. Tuh. Ya 2 orang saja, 6 paragraf dibagi 3. Persiapan agar bisa cepat membacanya ya, agar kita bisa selesai. 6. Kita akhiri ya, sudah jam 9 pas, alhamdulillah selesai pas jam 9. Ada soal? Enggak ada, kita akhiri ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.